Halo semuanya, kembali lagi di Podcast White Campus. Bersama aku Hafid Gio yang akan menemani teman-teman semua di episode podcast kali ini. Halo Heltis, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam suasana yang baik dan selalu sejahtera tentunya. Sebelum aku mulai nih, coba tebak di bulan Agustus ini kita bangsa Indonesia sedang merayakan apa? Yaps, bener banget. 17 Agustus tahun 45. Kita bangsa Indonesia sedang merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mungkin boleh tepuk tangan terlebih dahulu nih teman-teman. Semoga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang terdepan dengan sumber daya manusia yang hebat-hebat tentunya. Dan tentunya aku tidak lupa mengucapin selamat kepada para mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Semarang atas kelulusannya mengikuti rangkaian PKKMB Polkesmar tahun 2023. Mungkin semoga betah dan dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Dan jangan lupa untuk ikuti Oprek White Campus ya. Untuk para maba sekalian, gimana nih setelah masuk Polkesmar? Apakah masih ada pergejolakan untuk tidak bisa menerima kenapa saya di sini? Atau malah sudah bisa beradaptasi? Atau mungkin sudah mendapatkan teman baru, circle baru seperti itu? Semoga hal-hal yang menjadi kebimbangan teman-teman maba sekalian dapat teratasi segera karena pembelajaran mungkin sudah terlaksana ya. Dan agar teman-teman maba juga tidak sia-sia kuliah di Polkesmar seperti itu. Mungkin di sini aku bakal ngebahas mengenai culture shock yang mungkin dapat membantu para maba sekalian yang masih bimbang masuk Polkesmar agar lebih mantep lagi di kampus kita tercinta ini. Kalau ngomong-ngomong mengenai culture shock, teman-teman udah pada tahu belum ya? Kalau belum tahu mungkin aku bisa jelasin terlebih dahulu nih. Culture shock itu adalah suatu reaksi psikologis dan emosional yang terjadi ketika seseorang berpindah dari lingkungan budaya yang sudah dikenalnya ke lingkungan budaya yang baru. Artinya yang udah beradaptasi tiba-tiba dihadapin yang baru agak kaget gitu. Kasarnya ya. Sebenarnya fenomena itu umum teman-teman. Dialami oleh orang-orang yang pindah negara ataupun pindah daerah dengan budaya yang berbeda atau signifikan dari daerah asalnya gitu. Jadi culture shock ini ya normal-normal aja gitu teman-teman, jangan kaget juga kok aku tiba-tiba kaget gitu. Kalau culture shock sendiri itu ada tahapan-tahapan nih teman-teman sebelum benar-benar dapat beradaptasi. Yang pertama itu ada euforia. Ini periode awal di mana segala sesuatu terasa menarik dan mengejutkan. Namun setelah euforia berada, tahap kedua adalah kesulitan penyesuaian. Pada tahap ini, perbedaan budaya mulai terasa dan mungkin timbul rasa frustasi, kesepian dan rindu akan hal-hal dari budaya asal. Oke, kalau euforia itu kita kayak terkejut, menarik gitu. Tapi setelahnya kita ngerasa, kok sulit ya? Kok kangen rumah ya? Kok jadi homesick ya gitu. Mungkin teman-teman maba sudah merasakan itu gak sih? Tahap selanjutnya adalah pengambilan inisiatif. Di sini, individu mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan budaya baru. Ini bisa termasuk belajar bahasa setempat, memahami norma-norma sosial, dan mencoba makanan baru. Akhirnya ada tahap penerimaan dan penyesuaian. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menerima dan sadar akan hal-hal baru yang udah diterima dan masuk ke diri teman-teman para mahasiswa baru sekalian. Nah, baiklah sebelum aku kasih tips versi aku cara ngadepin culture shock sama versi yang aku baca di web-web nih, mungkin kita bisa sharing terlebih dahulu culture shock apa yang aku rasain dulu ya. Nah, jadi aku kan dari Provinsi Bengkulu, tepatnya itu di Pulau Sumatera. Nah, ketika pertama kali aku menjadi maba di tahun 2022, yang aku rasain adalah Semarang ini panas banget. Berbeda dari Bengkulu yang terkesan dingin. Selain itu ada di jumlah kendaraan yang sangat-sangat padat yang buat aku yang awal-awal naik motor itu kayak ngangong gitu, kayak kaku banget, takut banget gitu untuk noleh kiri kanan karena saking padatnya gitu.
Selain itu juga ada dari segi makanan. Kalau di Sumatera itu terkesan dengan rasa pedas, tapi kalau di Semarang ini beberapa yang aku telusur itu emang juga ada yang pedas, nggak yang manis-manis banget, tapi pedasnya itu berbeda dari yang ada di Sumatera seperti itu teman-teman. Jadi agak susah untuk diterima oleh lidah orang Sumatera seperti saya ya. Dan itu juga membuat tingkat level kepedasan saya ini menjadi menurun. Yang mana awalnya di Sumatera kemarin saya sangat suka pedas. Dan setelah 1,5 tahun di Semarang, ketika mencoba makanan pedas itu saya agak kurang suka lagi gitu. Mungkin karena udah saking cintanya sama Semarang ya gitu teman-teman. Dari culture shock tadi, mungkin aku mau ngasih tips ya teman-teman. Gimana cara ngadepin culture shock tersebut dari versi aku dulu nih. Kalau dari versi aku sendiri, cara ngadepin culture shock itu yang pertama adalah aku harus ingat terlebih dahulu tujuan aku ke Semarang sebenarnya apa nih. Yaitu kuliah dan setelah lulus nanti dapat bekerja sesuai jurusan, impiannya seperti itu. Nah ketika aku nanomin mindset seperti itu, aku bakalan semangat nih dan apapun halang rintangnya bakalan aku laluin, termasuk culture shock itu tadi. Yang kedua adalah tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua juga. Jadi selama aku maba kemarin itu hampir tiap hari video call sama orang tua. Dan orang tua bilang kalau kamu mau pulang ya pulang gak apa-apa gitu. Dan itu bikin aku semangat gitu. Bikin apa ya, ya masa gini doang aku kalah. Masa gini doang aku ngecewain orang tua gitu. Jadi dari situ juga timbul rasa semangat untuk kuliah dan apapun resikonya aku hadepin gitu. Yang ketiga adalah segera cari temen sama jalan-jalan. Ini benar-benar yang membawa pengaruh besar bagi diriku. Karena ketika kita memiliki teman-teman yang dari luar Pulau Jawa juga. Dan ketika kita main juga, itu kita nggak ngerasa sendiri teman-teman. Jadi kita tuh ngerasa kayak, ya kok aku homesick, emang yang lain enggak gitu. Dan tempat jalan-jalan juga nih, ketika kalian ke tempat jalan-jalan yang kalian sukai dan itu bakalan kerasa banget kalian itu gimana ya, ngerasa cinta sama negeri yang kalian kunjungin gitu. Dan pengen jalan-jalan lagi dan pengen explore lagi gitu teman-teman. Makanya culture shock tadi bakalan cepet hilang. Kalau dari versi dari aku sendiri itu 3 tadi ya teman-teman, yaitu yang pertama kenali tujuan kita, kenapa kita di sini. Yang kedua adalah dukungan orang tua. Yang ketiga adalah segera cari teman dan jalan-jalan. Itu benar-benar efektif ya teman-teman. Kalau dari webnya sendiri, dari yang aku baca-baca nih, mungkin ini secara general aja ya aku sampeinnya. Yang pertama itu ada berpikiran terbuka. Kedua ada stop membandingkan daerahmu dengan daerah yang kamu tempati. Yang ketiga ada cepat bersosialisasi juga. Dan ikut kegiatan positif seperti volunteer dan lain-lainnya. Dan jangan lupa juga untuk mengeksplorasi seperti yang saya katakan tadi. Di sini juga ada tambahan untuk mengeksplorasi kampus Anda terlebih dahulu sehingga teman-teman dapat senang dan dapat bertahan di kampus teman-teman yang sekarang, yaitu Polkesmar seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi tips dari versi aku maupun versi web bagaimana cara menghadapi culture shock baik di Semarang maupun di tempat kalian berada saat ini nih. Nah, sebenarnya sendiri gimana cara kita menghadapi culture shock itu kembali ke pribadi kita sendiri yang tahu kita maunya seperti apa, dan harapannya teman-teman maba sekalian dapat segera cinta sama Polkesmar. Oke, tidak terasa kita sudah berada di ujung segmen nih teman-teman. Bagi teman-teman mahasiswa baru, aku harapannya semoga teman-teman sehat-sehat dan segera dapat beradaptasi di Semarang, Kota Atlas, dan Polkesmar tentunya. Semoga teman-teman di sini dapat menoreh prestasi yang dapat mempertahankan gelar kampus kita menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan terbaik se-Indonesia. Tentunya teman-teman. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Bersama aku Hafid Kio, pamit undur diri dari podcast White Campus. Dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya.